Rahayu Sagung Dumadi. Hari ini saya akan langsung mengulas tentang perihal ilmu santet guna-guna atau teluh. Banyak cara seseorang bahwasanya untuk mengobati luka hatinya dengan cara-cara demikian. Dendam atau luka lama yang dia ingat kembali. Nah, di sini banyak masih dipercaya oleh orang-orang kita bahwasanya ilmu hitam atau laku hitam itu benar-benar ada dan bisa dimanfaatkan. Nah, dari yang ada biasanya seseorang menempuh jalan demikian untuk menebus rasa dendam sakit hatinya melalui jalan sihir. Nah, sihir yang paling simple itu ada dan banyak, dan sihir yang paling rumit pelik banyak dan ada. Nah, tapi di sini akan saya kupas sihir tentang manusia atau orang-orangan dari boneka yang wajahnya dirubah, wajahnya dirubah dengan bentuk kepala hewan. Nah, satu misal demikian. Nah, ini. Nah, atau juga bisa menggunakan boneka dari jerami atau beli boneka di pasar, itu banyak. Biasanya orang-orang melakukan demikian, atau menggunakan cetakan dari lilin. Nah, tapi atasnya ini sangat berbeda, yaitu dari mungkin kepala dari binatang hewan seperti anjing atau kucing atau ular atau kuda, apapun itu ya. Oke. Nah, itu kurang lebih namanya boneka manusia honde atau sihir honde ya, sihir honde. Nah, metode membuat boneka manusia berwajah binatang seperti anjing, himar, babi, dan sebagainya tujuannya agar dapat mengubah wajah manusia yang cantik atau yang ganteng, atau sebaliknya bisa menjadi buruk rupa, atau nanti bahwasanya pesaingnya, atau mungkin dia dulu kala tercinta atau bersaing dalam cinta, bisa katakanlah seseorang yang mau menaksir dia, yang naksir dia waktu itu pacarnya dia, menjadi benci karena mungkin penampilan dilihat wajahnya jadi berbeda gitu. Nah, sihir jenis ini termasuk sihir yang ganas atau jahat, sehingga sering disebut teluh. Demikian, beda daerah ya. Jika si korban sampai ada yang sampai meninggal itu. Dan jika yang berubahnya itu hanya pada penglihatan si korban dari jenis honde ini, maka disebut sihir, istilahnya pengubah pandangan mata. Sihir pengubah pandangan mata ya. Nah, bila bertemu seseorang yang ditargetkan ini, maka seseorang yang melihat dia akan seperti jadi benci, seperti hewan yang dibenci atau diharamkan oleh masyarakat sekitar, atau hewan yang membawa sial, suatu misal ular atau katakanlah burung hantu, terserah suka-suka yang melakukan sihir honde itu. Nah, terus dari sekian banyak itu ada yang menggunakan sihir-sihir yang sifatnya maaf seperti demikian juga, tapi tidak merubah wajah. Tetapi dari wajah seseorang pesaingnya atau yang pernah melukai hatinya atau yang dibenci menggunakan ini ya. Dan boneka ini akan dipendam dahulu selama, tidak saya ungkap prosesnya ya secara detail. Cuma istilahnya biasanya boneka ini atau dipocong ya, akan dipendam di kuburan orang yang mati kecelakaan atau mati bunuh diri atau mati dibunuh. Itu
dipendam selama paling cepat 7 hari, paling lama 40 hari. Nah, setelah itu, saudara, betul, boneka ini akan diambil, ya, dan akan dilumuri darah ayam hitam atau cemani, ya, begitu istilahnya. Setelah itu dia melakukan suatu prosesi ritual. Dia membakar arang, dupa di angklung, pendupaan atau apapun itu, atau pecahan genteng, ya, dibakarlah menyan atau dupa, ya, yang katakanlah di boneka ini yang sudah dibentuk pocong, ya, diasapi. Nah, setelah itu dia akan menyediakan semacam jarum yang sudah terpakai, sambil di atasnya dibacakan mantra kebencian. Itu. Setelah itu jarumnya akan ditancapkan di wajah boneka ini, sambil seseorang itu membayangkan wajah orang itu dengan penuh rasa kebencian ditancapkan. Itu lalu ditaruh di meja atau di pohon atau di atas pohon, atau kembali lagi disimpan di kuburan. Jadi seseorang yang terkena sihir ini akan merasa sakit kepala, dan seseorang yang melihat dia akan takut, menghindar, bahkan benci, bahkan mengkucilkan. Nah, saudara, boneka yang jenis demikian memang katakanlah tidak secara ini tidak berfungsi bila tidak dibangkitkan. Inilah jenis guna-guna atau sihir teluh tenung santet yang sangat jahat. Karena apa? Dikatakan ilmu hitam karena kelakuannya hitam. Oke. Nah, untuk cara apa istilahnya menetralisir ini ada berbagai macam cara. Ya, berbagai macam cara. Dari A sampai Z, ya. Dari A sampai Z. Tapi biasanya dari kita akan menggunakan metode yaitu ruqyah, ya. Ruqyah itu ada dua, ya. Ruqyah yang katakanlah berdasarkan syariat tuntunan agama. Yang pertama yaitu ruqyah syariah, kan begitu, ya. Nah, ruqyah syariah itu. Nah, ruqyah yang demikian, yang ini pertama ini menggunakan doa sesuai tuntunan agama Islam. Dan bahwasanya dengan demikian kita tidak istilahnya menyalahi aturan, saudara-saudara, ya. Tentunya dibawakan atau dipandu oleh seorang ustadz atau seorang gus atau seorang kiai, kan demikian. Dan tentu kadang-kadang kita diarahkan ke sesuatu hal yang baik setelah melakukan ruqyah. Kita melakukan amal soleh, suatu misal sedekah, kan demikian. Dan yang kedua adalah menggunakan ruqyah metode yang kedua, yaitu menggunakan metode yang menggunakan suatu misal keluar atau tidak melalui tuntunan agama Islam. Itu. Nah, yang kedua ini biasanya menggunakan ayam atau metode-metode yang lain, atau apa istilahnya, kelapa, ya, ayam hitam, atau memakai sesuatu yang tidak disunnahkan. Gitu. Nah, itu metode yang kedua, yaitu metode ruqyah yang syirkiyah. Monggo terserah mau menggunakan yang metode syar'iyah atau syirkiyah, dulur-dulur, ya. Tapi yang terpenting waspada dan hati-hati tentang tadi yang saya ungkap, karena saya kemarin juga konsultasi, omong-omong, diskusi tentang ini, ya, cara mengenai pelaku, dan pelaku itu kena. Memang ini sumber, saya langsung ke sumbernya, ya. Pelaku itu juga kena loh, jangan dikira yang target saja kena. Demikian,
pelaku juga katakanlah bisa terkena dari apa yang dia perbuat. Misalnya berbalik menyerang apabila tidak kuat atau salah dalam menerapkannya. Hati-hati. Ya. Demikian sedikit informasi dari saya mengenai sihir hunde. Demikian, bila ada tutur kata dan tindakan mungkin kurang jelas, monggo hubungi saya atau kita konsultasi ya sambil menambah wawasan atau pengetahuan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu.